أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أيضا hai hamba-hambaku, andaikan yang awal sampai yang akhir, manusia dan jin semuanya menjadi orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya semua itu tidak akan mengurangi sedikit pun pada kerajaanku. Hai hamba-hambaku, andaikan yang awal sampai yang akhir, manusia dan jin semuanya dihimpunkan di suatu tempat, lalu mereka minta kepadaku dan aku berikan pada tiap-tiap orang akan permintaannya, niscaya semuanya itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang ada padaku selain seperti sebuah jarum jahit dimasukkan ke dalam lautan. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya yang diberikan itu hanyalah amal-amal kalian. Aku menghitungnya untuk kalian. Kemudian aku akan memberikannya dengan penuh kepada kalian. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang menemukan selain itu, janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Ini hadis kursi sambungan malam tadi. Jadi ujar Allah Ta'ala, jikalau dikumpulkan jin dan manusia yang awal sampai yang akhir sekalipun, tidaklah sedikit mengurangi akan kerajaanku. Di sini Allah Ta'ala juga menyampaikan seandainya seluruh jin dan manusia serta makhluk-makhluk yang lain meminta kepadaku dan aku berikan permintaannya, sesungguhnya tidak mengurangi sedikit pun akan kerajaanku. Karena permintaan seluruh makhluk di alam semesta ini semisal jarum dilempar ke dalam lautan. Jadi sedikit benar, andai kata seluruh makhluk jin dan manusia meminta lawan Allah, seluruhnya dipenuhi oleh Allah Ta'ala permintaannya, tidak mengurangi sedikit pun akan kemegahan kerajaannya Allah. Perumpamaan lautan yang banyak seperti melempar jarum menjauh. Jadi sebilah jarum dilempar ke dalam lautan, kada berguna kalau kira-kira tuh nang dilempar itu tadi tuh. Artinya kada mengurangi dan kada sedikit pun maolah Allah Ta'ala bangkrut itu ada. Saking banyaknya luasnya pemberian Allah Ta'ala lawan kita. Cuman kalimat Allah Ta'ala yang terakhir ini yang perlu diperhatikan benar. Apa kalimat Allah Ta'ala yang terakhir? Jikalau kalian menemukan kebaikan, bersyukur. Jikalau kalian menemukan selain daripada kebaikan, jangan mencela. Sekali lagi, jangan mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Ini kalimat hadis kursi yang patut kita ingat dari semua kalimat dari hadis kursi yang tadi. Terlebih kalian lihat diri kalian sendiri. Jakanya kalimatnya itu kan biasa apabila syukur lawannya sobar. Tapi di sini tidak disuruh sobar, tapi disuruh jangan mencela. Arti jangan mencela itu bahasa kita itu jangan mewadak, jangan menghina, jangan mengucilkan, jangan sekali-kali berkata-kata yang membuat Allah Ta'ala jar kita tadi menjadi pandaran kepada kita bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan. Itu mencela.
Seumpama nih kita berdoa seminggu, sebulan, setahun kada dikabulkan, lalu kita berkata-kata, kenapa doaku ini kada dikabulkan? Itu sesungguhnya kalian telah mencela, dan yang celaan itu kembali kepada diri kalian sendiri. Satu hadis qudsi yang perlu kita ingat lagi, bahwa Allah Ta'ala itu sesuai prasangka hambanya saja. Kalau prasangka hambanya baik, maka baiklah pemberian Allah. Kalau prasangkanya kada baik, maka kada baik pula lah Allah akan memberikannya. Jadi tergantung bubuhan ikam aja, jar Allah Ta'ala tadi. Nang ikam minta apa, itu bangku berikan. Terus kalaupun kada kita minta, ya nang itu pang sudah pemberian Allah Ta'ala, kada bisa dikurangi dan kada bisa ditambah itu kada kawan. Lanjut hadis yang kedua. Hadis kedua adalah hadis yang diijazahkan kepada penulis oleh Al-Allamah As-Sayyid Ahmad Al-Misriyin. Sebelumnya diijazahkan pula oleh As-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad yang bermazhab As-Syafi'i dari guru-gurunya secara berurut-urutan hingga sampai kepada Abdullah bin Amri bin Al-As dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu hadisnya. Artinya, orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pemurah, Maha Suci, lagi Maha Tinggi. Sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian disayangi oleh yang ada di langit. Ini hadis populer, hadis terkenal banget. Sayangilah makhluk di bumi, niscaya makhluk di langit akan menyayangimu. Siapa makhluk di langit? Allah kah? Lain. Allah bukan makhluk lah. Ini hadis. Karena dikira sayangilah makhluk di bumi, niscaya makhluk di langit akan menyayangimu. Lalu perkiraan kita nisbahnya Allah nang menyayangi kita. Ada nang makhluk itu lain Allah. Nah itu tuh. Siapa makhluk di langit? Ya bintang, bulan. Nah itu kan. Ya bintang, bulan, malaikat, begitu kan? Itu makhluk langit namanya. Adakah selain makhluk langit itu malaikat? Ada jin namanya. Ada jin itu antara langit dan bumi begana, kira-kira di atas awan. Dari kita tadi. Ada langit, ada jin di situ. Dalam riwayat di situ ada. Jadi makhluk-makhluk di langit itu akan menyayangi kita kalau kita menyayangi makhluk di bumi. Apa makhluk? Pokoknya setiap yang hidup itu makhluk. Apa aja yang hidup makhluk. Selain manusia apa yang hidup? Semua. Termasuk yang paling kecil sekalipun, yang paling halus, yaitu samut, gitu kan? Atau selain pada samut yang paling halus berangak, gitu kan? Jadi kita sayangi dengan cara apa? Ya itu tadi, apabila kada penting kalau sudah dibunuh, kayak itulah. Kecuali, nah ini hukum fikih, kecuali memudaratkan. Ada ular lewat, mun kada memudaratkan kita, kada usah dibunuh-bunuh, kada usah dibunuh, biarkan aja lewat. Kayak itu, samut umpamanya, munnya kada meigut kitanya lewat aja, kada memudarati, kada apa-apa, kada usah dibunuh. Karena kalau kita sayangi maka makhluk di langit menyayangi. Tapi kalau samut dilihatkan menjadi mudarat ini, silahkan untuk disingkirkan. Nah itu tadi. Jadi kita harus menimbang mudarat dan manfaat kalau dilihat dari hukum fikih. Tapi kalau dasar hadis ini, semua pokok rata harus disayangi, semua makhluk. Tapi kalau masuk pada pasal fikih abadi, kalau umpamanya makhluk itu memudaratkan kita kah, anak kita kah, cucu kita, singkirkan. Itulah, singkirkan. Cuman Rasulullah SAW berkata, jikalau ular atau binatang buas masuk ke rumahmu, kemudian diburu, selama 3 kali, sebanyak 3 kali kita buru tapi kada mau keluar, bisa jadi kata Rasulullah SAW itu adalah perwujudan jin yang menyerupai binatang itu. Perwujudan jin.
Ular masuk tiba-tiba kita bingung arahnya dari mana masuk. Kita buru, kita suruh keluarkan, kada mau keluar sekali. Kita buru yang kedua kali, kada mau. Kita buru yang ketiga kali, kada mau. Maka hukumnya boleh dibunuh. Itu bisa perwujudan jin yang hendak mahaur rumah keluarga kita itu tadi. Kalau jengking kah, ular kah, atau binatang-binatang yang jar kita nang kada biasanya masuk ke masuk. Gitu. Di dalam seluruh kitab Taurat, Zabur, Injil ada dalam Quran. Ini ilmu pengetahuan dalam kitab. Ini orang tua wajib tahu, karena kan biar kada tahu kada tahu. Bahwa sesungguhnya ahli-ahli sihir itu dia menyuruh para jin yang menjadi khodamnya. Khodam itu jadi kita pembantunya lah. Ahli-ahli sihir. Kalau dahulu kan belum ada namanya Quran tuh belum, yang ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, banyak sekali kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang menunjukkan kepada kekuatannya Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah Ta'ala. Coba kita buka Syahrul Ramadan Allazi Unzil. Seluruh kalau kita ayat Quran intinya itu 3. Huda, rahmat, maghfirah. Kalau ayat terdahulu itu ketauhidan, kemudian kekuasaan dan kekuatan. Nah, singkat cerita, orang-orang terdahulu memakai kitab Zabur di zaman Nabi Daud. Dia bisa menggunakan ayat tersebut untuk menyuruh khodamnya menyakiti seseorang. Bahasa kita kali orang tukang sihir lah bisa. Nah, tukang sihir ini dia menyuruh khodamnya atau jin yang jahat, yang kafir untuk membinasakan orang yang ditujunya. Ujar kita Batan Wah ini populernya santet. Nah, santet itu sambatannya santet. Makanya kalau tahun dahulu tahun 80-an kalau kita ke kampung-kampung dusun-dusun daerah pedalaman mana itu agamanya tuh kada jelas ke hari. Kalau dulu guru itu pernah belajar, punya guru beberapa daerah yang masih keharingan, ternyata kalimat-kalimat terdahulu itu ternyata ada mirip-mirip kayak ayat Al-Quran tapi tidak bahasa Quran. Setelah diteliti ternyata bahasa Zabur. Ternyata bahasa Zabur itu luar biasa dipakai oleh orang yang ingin membinasakan seseorang. Tapi bukan berarti ayat Zabur itu tujuannya membunuh, tidak, tetapi disalahgunakan. Jadi bahasa kasarnya kayak itulah. Lalu ia menyuruh para jin tadi untuk mendatangi orang yang ditujunya. Nah, jin ini tadi atau iblis setan tadi menyerupai makhluk-makhluk seperti kelelawar, kesesiur, kemudian belalang, bisa jadi tikus, bisa jadi tupai. Makanya tiba-tiba rumah kita kada pernah masuk monyet. Oh, masuk monyet. Itu karena jinnya berubah bentuk seperti monyet. Gitu. Seperti itu. Jadi hal-hal begitu kalau kita anggaplah zaman tahun 80-85 itu sudah kita pahami, guru pahami itu. Lalu guru katakan dan cari hadisnya, kalau ada binatang yang masuk ke rumah kita yang kita kada pernah tahu binatang itu masuknya dari mana, maka Rasulullah SAW berkata, buruk, lebih daripada 3 kali diburu kada mau keluar, bunuh dia. Karena kalau dibiarkan akan menjadi mudarat besar bagi rumah tangga atau dalam rumah itu. Ini membawa penyakit atau menuju seseorang yang ingin ditujunya sesuai dengan permintaan orang yang menyuruhnya. Rasulullah SAW mengajarkan kalimat-kalimat untuk menangkal hal tersebut. Artinya ayat penangkalnya lah, selain ayat kursi, kemudian ta'awuz namanya, atau ujar kita berlindung kepada Allah supaya mengusir orang yang ingin berbuat jahat atau jin yang disuruh oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat kita. Masa wahyu ini masih adakah? Wallahu a'lam, mungkin masih ada. Masa zaman modern wahyu ini apa masih ada? Nanti itu mungkin masih ada. Tapi kada salahnya bubuhan ikam mempelajari atau paham penjelasan ini tadi. Atau kalimat penangkalnya. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. A'udzubika kalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itulah. Tapi kalau sudah kena kepada orang itu, kada kawa a'udzubillahi min hamazati syayatin. Umpamanya santet itu atau suruhan orang tadi, jin tadi masuk sudah. Kalau awak Ustaz Rasid umpamanya, kada kawa a'udzubillahi min hamazati syaitan lagi, tapi langsung ayat yang namanya ayat ruqyah, ya gitulah.
ya kan? Nah itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi dan ayat-ayat yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Begitu. Ini sebenarnya kalau ulun jelaskan, guru jelaskan secara panjang lebar, berguna benar sebagai pengalaman atau pengetahuan yang mungkin kalian tidak tahu sebelum-sebelumnya. Jadi bahasa Zabur itu ada dalam Al-Quran. Tetapi sebelum kalimat Zabur kayak macam a'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar min ghadabil jabbar azzatillahi wa rasulihi wal mu'min. Itu kalimat yang terdahulu sebelum ada jadi kita dalam ayat Quran itu tadi. Itu kalimat yang dianjurkan membaca untuk membumi hanguskan atau menghancurkan jin iblis dan syaitan. Itu dalam Quran itu ada, tapi dia ditaruh di pinggir. Kalau kita Quran Bahari itu ada tulisan di belakang di pinggir-pinggirnya ini. Nah, itu karena tidak tertulis ujar kita di dalam lembaran-lembaran surat ini tadi. Tapi turunnya berduri ujar kita, tujuannya ada atau di situ. Kalau orang-orang kita Quran Bahari itu ada di pinggir-pinggirnya tulisan-tulisan. Nah di tulisan-tulisan itu ada asbabun nuzulnya, mengartinya asbabun nuzul. Jadi dahulu-dahulu begitu. Jadi ada Zabur itu isinya Taurat begitu juga. Kan kalau Nabi Musa bisa berpandang dengan Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, gitulah. Kalau dari Nabi Daud turun ke Nabi Sulaiman itu Zabur. Nah, sampai Sulaiman menguasai seluruh para jin yang ada di alam semesta. Sampai singkat cerita, ya kan, Harut wal Marut dan para jin yang lain, setiap Allah Ta'ala turunkan ayat tujuannya rahasia untuk ketauhidan, kekuatan dan kekuasaan, jin iblis syaitan menelinga. Makanya bingung Nabi Daud, kenapa jin iblis syaitan ini mengerti kitab Zabur ini padahal belum diajarkan kepadanya. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan Daud itu ada menelinga. Maka ya Allah, tenang. Lalu Allah jadikanlah bintang-bintang tadi supaya telinga iblis syaitan ini kada kau mendengar lagi. Bahkan kada kawal lagi jar kita hendak begamat-begamatan bisa menembus aras kada kawal lagi. Jadi bintang-bintang itu pagar daripada langit sehingga iblis jadi syaitan kada bisa menembusnya. Itu sejarahnya panjang. Cuma singkatnya nangka itu pengetahuan. Nah itu tadi. Nah mulai saat itu Allah turunkan ayat kepada Nabi Daud, jin iblis dan syaitan kada kawal lagi. Tetapi ada sebahagian hampir separuh lebih sudah diketahui jin iblis dan syaitan, ilmunya itu tadi ketahuannya sudah. Tapi di sebahagian yang kada diketahui. Yang kada diketahui ini diturunkan kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman. Begitulah. Singkat cerita Nabi Sulaiman ini menandak suhuk-suhuk itu di wadah para singgasananya. Saat mati Nabi Sulaiman kan kadang tahunya toh. Nabi Sulaiman kan mati sambil berdiri mengikut tongkat Dikira tadi kan mati berapa jam itu aja, bertahun-tahun kada tahu jin iblis syaitan ini kada tahu Nabi Sulaiman ini mati. Sampai singgasananya lapuk kita rapuh sorangan. Imbah ketahuan Nabi Sulaiman tadi mati, ya kan mati nang singgasananya rubuh sorangan. Di situ ketahuan ada suhuf yang disimpani oleh Nabi Sulaiman yang menundukkan seluruh jin iblis dan syaitan. Ini yang kada pernah diketahui, yang jin iblis syaitan tukang menelinga tadi itu nang kada sempat mendengar karena ditagar oleh Allah Ta'ala dengan bintang-bintang, ada di suhuf yang ditulis Nabi Sulaiman dan disimpannya di singgasananya. Akhirnya karena itu rapuh berabutlah jin iblis dan syaitan tadi. Akhirnya tahu juga ternyata bahagian ayat-ayat yang menangkal daripada jin iblis dan syaitan. Turun lagi ribuan tahun itu namanya Taurat. Nah di Taurat ini yang bisa menghancurkan daripada jin iblis dan syaitan. Itu sejarahnya begitulah kira-kira. Nah jadi memang kitab Zabur itu luar biasa. Nah, masih dipingkut orang-orang bahari yang belum beragama Islam, belum turun Islam. Jadi kalau umpamanya ada orang yang berbuat jahat yang kada beragama yang mengerti ilmu nangka itu ayana gafar, itu dikirimnya jin iblis dan syaitan untuk membinasakan kita. Tapi kita punya benteng, tauhid yang pertama benteng kita. Kalau tauhid kita kada tapi kuat, maka bacaan a'udzubillahi min hamazatis syaitan, a'udzubika min hamazatis syaitin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Atau ta'awudz yang lain. Kalau umpamanya hendak kuat juga yaitu ayat kursi. Sebab Rasulullah SAW berkata ayat kursi ini adalah ayat yang paling kuat sudah di antara ayat-ayat yang lain. Karena dia telah menembus arasana. Tidak ada jin atau iblis yang manapun yang ingin bisa membinasakan seorang. Terlebih kita mengerti jantungnya, khadamnya. Punya khadam itu jar kita punya malaikat penunggunya. Setiap khadam.
Al-Fatihah ada khadam, Al-Baqarah ada khadam, Ali Imran ada khadamnya, An-Nisa ada khadamnya, Al-Isra ada khadamnya, Ayatul Kursi ada khadamnya. Setiap ayat itu ada khadamnya. Nah, itu tadi. Jadi kalau orang bahari pengarangnya lah bila membacanya mengerti khadamnya sehingga ayat tersebut menjadi manfaat lahir dan batin. Itulah lahir dan batin. Sama semisal Ayatul Kursi. Ternyata uncak Ayatul Kursi itu di ujung kalimat Ayatul Kursi. Kalau itu kan pahami, paling kadang malam ini aku sampaikan, kalau hendak mengetahui kekuasaan dan kekuatan Ayatul Kursi itu ada di ujung kalimat Ayatul Kursi. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa huwal aliyyul azim, wa huwal aliyyul azim, wa huwal aliyyul azim. Itu diulang 3 kali. Kalau hendak ujar kita, hajat kita kabul, benteng pertahanan kita itu kuat benar, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, wa huwal aliyyul azim, itu diulang 3 kali. Itu adalah khadamnya Ayatul Kursi. Wa huwal aliyyul azim. Cuman nama daripada malaikat atau khadam itu beda-beda namanya. Al-Ikhlas ini, Ali Imran ini, Al-Baqarah ini, itu khadamnya seperti itu. Jadi kita harus belajar itu. Nah, mengkada itu kita kada ajar kita. Ya paling kadang 1-2 kita ngerti khadam daripada ayat-ayat itu, harus paham, harus tahu. Seluruh surah itu ada khadamnya. Di samping kita juga mengetahui bahwa membaca Quran itu sangatlah luar biasa fadilatnya di dalam bulan Ramadan. Aidan lanjut, makna ar-rahimuna adalah orang yang menyayangi segenap makhluk di bumi. Ar-rahimuna, baik manusia maupun hewan yang dilindungi, yaitu dengan memperlakukan mereka itu dengan perlakuan yang baik. Maka Allah akan menyayangi mereka yang melakukan perbuatan itu. Sayangilah semua makhluk Allah Ta'ala semampu kamu, semampu kita. Walaupun makhluk tidak berakal, dengan berbelas kasihan dan mendoakan agar mereka diberi rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Niscaya kamu akan dikasihi oleh para malaikat. Rahmatullah bersifat umum, mencakup semua penduduk langit. Para malaikat yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk bumi. Seseorang tidak boleh mendoakan semua kaum muslimin agar seluruh dosa-dosa mereka diampuni, atau mendoakan seseorang fakir agar memperoleh 100 dinar, sedangkan dia tidak mempunyai sarana untuk memperolehnya. Alasannya bahwasanya hal tersebut kasih sayang kepada sesama makhluk, hal itu bertentangan dengan hukum syara. Artinya bahwa pertama kita disuruh menyayangi makhluk seluruh yang ada di bumi, baik itu manusia maupun hewan, mengejar sidin tadi dalam hadis ini tadi. Ada kalimat seseorang tidak boleh mendoakan semua kaum muslimin agar seluruh dosa-dosa mereka diampuni, atau mendoakan seorang fakir agar memperoleh 100 dinar, sedangkan dia tidak mempunyai sarana untuk memperolehnya. Kita ini hanya mendoakan kaum muslimin muslimat supaya seluruh dosanya diampuni, tapi kita kada tahu cara mendoakan mereka. Itu maksudnya kayak apa cara mendoakan kaum muslimin muslimat itu supaya diampuni dosa itu kayak apa? Atau umpamanya kita mendoakan kaum fakir miskin supaya dapat rezeki 100 dinar umpamanya, tapi kita kada paham, kada punya sarana, kada paham cara mendoakannya, kan aneh. Artinya maka disuruhlah kita belajar untuk bisa pertama mendoakan kaum muslimin muslimat supaya diampuni itu kayak apa caranya, lalu kita belajar. Mendoakan fakir miskin tadi supaya diangkat derajatnya atau diberikan rezeki kayak apa. Kan ada kalimat-kalimatnya itu. Kada sembarang-sembarang kita hendak mendoakan orang, mun kita kada paham cara mendoakannya, sarana itu kada paham kita. Nah itu tuh maksudnya. Maka karena apabila kita kada paham untuk mendoakannya, bisa jadi bertentangan dengan hukum syara. Artinya bisa jadi jar kita salah-salah kita ini mendoakan orang, lalu bukan mendoakan kebaikan, tapi sebaliknya mendoakan orang celaka. Nah ini bahaya, Bang, kayak apa caranya? Nah itulah pentingnya kita belajar. Minimal paham malam ini bahwa
kita menyayangi aja seluruh makhluk yang ada di bumi, manusia ataupun hewan. Kayak apa cara menyayanginya? Dengan tidak membuat mereka celaka. Itu salah satu menyayangi mereka. Atau tidak membuat mereka cedera, ya kan? Atau membuat mereka gelisah atau takut. Bertamu kita takutan, orang itu bertamu kita takutan, itu bahaya kita nih. Apa kan di muha kita nih? Ya kan? Ya ada dia saja. Orang tuh anak ke pondok apabila bertamu guru takutan, apa karena di muha kok ini jadi takutan. Nah itu sebenarnya khawatir kita, sedih kita. Orang bertamu kita takutan, sedih kita. Kayak apa caranya orang yang sampai takutan? Berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Itu dengan kasih sayang. Nah itu tadi. Untungnya alhamdulillah kita bertahan di sini saling menyayangi. Kada saling mencelakakan maksudnya tadi. Kada saling menghina, kada saling melukai, kada saling mengherdik, kada saling menjadi kita mengadu domba atau memfitnah. Itu sudah termasuk kasih sayang. Syarat orang ingin diangkat oleh Allah Ta'ala jadi wali atau kekasihnya, yaitu satu, mempunyai sifat kasih sayang. Sebuting lagi tambahannya yang paling cepat supaya Allah paling suka lawan kita, yaitu dengan sifat pemurahnya. Kasih sayang dan pemurah. Bahasa Banjar pemurah tapi tidak pemarah. Tidak pemarah itu kasih sayang namanya. Pemurah ada engken. Jangan engken hidup itu apa engken. Lain ampun kita juga, umur lain ampun kita, rezeki lain ampun kita, ya kan? Harta lain ampun kita, dunia lain ampun kita, apa nang kita engkenkan? Nan kita paham, nang kada paham, tikin mati pokoknya ampun seorang doang. Nah itu bahaya itu, bahaya benar. Nah itu tadi. Kalau sampai kita punya sifat bakhil, ya kan? Itu jauh dari surga. Maka dalam surga itu kan, coba kalau kita baca hadis, dalam surga itu tertulis, ya kan? Dalam surga itu tertulis, ana anti haramun bakhilun. Engkau ujar Allah Ta'ala haram bagi orang yang engken. Jadi surga itu bukan untuk orang yang bakhil. Jadi pemurah tidak pemarah. Kalau dipikir-pikir hidup ini apa ada? Kalau kita pikir-pikirlah Allah Ta'ala memberi itu menitip lalu kita. Jadi apa yang ada nang kalau kita bisa bagi. Ya kan? Karena kalau kita gak sorangan, juga kita menanggung, kita di dalam kubur kita menanggung sorangan, ya kan? Kalau kebanyakan dibawa, lalu akhirnya menyesal dalam kubur. Makanya dalam Quran itu seandainya manusia itu mati lalu diberikan waktu semenit hidup lagi di dunia, yang pertama digawinya bukan sembahyang, bukan baca Quran, yang digawinya cuma sebuting. Karena yang lain tuh orang di kuburan sana tuh diberi kesempatan semenit dia hidup di dunia, langsungnya bersuara, seluruh hartaku kau berikan kepada masjid fakir miskin. Itu jangan digawinya. Karena ada pikiran yang sembahyang, karena ada pikiran yang baca Quran, karena ada seluruh hartanya jangan sampai jadi kita tertinggal sedikit pun. Sebab apa? Nang ini nang memberatkan dalam kubur. Dan orang kada bakhil itu nyaman juga kalau kita bakawan. Ngaliban orang bakhil itu kan bakawan. Nang kada bakhil itu nyaman kita dikawani. Nang kada tapi engken itu nyaman dikawani. Pertama orang engken itu pemandir ngalih, nang kada engken itu nyaman dipandiri. Nah itu tadi. Ada kalau kisah di zaman Nabi Musa kan kayak itu. Ini kisah mungkin sudah pernah membaca. Jadi orang dua laki bini itu miskin benar. Ujian nang dua laki bini tadi coba kita minta Nabi Musa nih supaya berdoa lawan Tuhannya supaya kita sugih. Datang kepada Nabi Musa kan kayak itu. Datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, pian kan bisa berbicara lawan Tuhan. Coba kisahkan lawan Tuhan kemiskinan kami ini, nah mintakan lawan Tuhan supaya kami sugih. Jadi Nabi Musa hadang lalu pander Nabi Musa lawan Tuhan. Bapak pantas Nabi Musa lawan Tuhan. Sekalinya ujian Nabi Musa sudah dikabulkan Allah permintaan ikam, tapi sugih ikam cuma 1 tahun aja. Limpat 1 tahun hampir sugih kan. Ayuhah kada apa-apa, yang penting marah saya sugih biasa 1 tahun. Disugihkan, dapat rezeki yahtasib, kada dikira-kira datang harta banyak. Jadi dua laki bini tadi berpikir, ini harta kita banyak, ayo sudah kita sedekahkan aja. Kita bangunkan masjid, kita bangunkan sekolahan, kita beri makan fakir miskin, kita olah rumah singgah. Setiap siapa yang lewat situ makan gratis, titik. Pokoknya jangan berbayar-bayaran, sebanyak apapun makan gratis, harta banyak.
seminggu 2 minggu pokoknya semua nam digawe oleh dua kibini tadi itu kada berkurang harta malah bertambah, dibariakan malah bertambah. Pokoknya apa orang datang unjuk terus, orang minta 1.000 bari 10.000, orang minta 10.000 bari 1 juta. Banyak benar kalau itu tempatnya. Pokoknya apabila orang minta bari, kada meminta juga dibari. Sampai seluruh kegiatannya cuma sosial aja, isinya sedekah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, lebih pada setahun, tetap kan miskin, orangnya kan jadi miskin. Nabi Musa melihat ini lebih setahun sudah, ini kenapa orang ini kada miskin, maka jar Tuhan. Setahun aja sugih orang ini kenapa kada miskin. Lalu Nabi Musa langsung kepandaran Allah. Ya Allah, maka pian memadahi 2 laki bini itu cuma sugih setahun. Kenapa lebih setahun masih sugih aja? Apa ajar Allah? Allah berkata begini, wahai Musa, bujur aja. Aku itu menyuruhnya sugih setahun. Ternyata apa yang aku berikan itu dia gunakan kepada kebaikan. Dia bersedekah, dia berinfak. Ternyata infak dan sedekahnya itu membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup bagi dirinya. Seluruh pintu-pintu rezeki terbuka beratan oleh Nabi Musa. Akhirnya kada jadi miskin nya. Jadi karena inya punya sifat kasih sayang, aku supan kalau aku mau oleh miskin lagi. Naujar Allah Ta'ala. Lalu dengan kudrat iradatku, aku lanjurkan, aku teruskan kesugihannya karena aku supan. Kalau aku miskinkannya berhenti membagikan kepada fakir miskin. Supan aku Nabi Musa. Nah di sini ada kalimat tauhid, Allah sugihkan sama Allah hidupkan. Fir'aun itu sampai sekarang masih dihidupkan Allah sebagai contoh. Meskipun masanya sudah mati, tapi nanti dihidupkan. Sama itu tadi, disugihkan Allah Ta'ala terus. Dikuasakan Allah untuk Ta'ala sugih. Artinya kadang melawani daripada takdir Tuhan kepada ketentuannya itu tadi. Jadi jujur Tuhan, aku supan Musa kalau aku tarik hartanya tadinya ampih memberi fakir miskin. Sifat kasih sayangnya itu luar biasa. Masa aku nangkai ini hendak mengambil sifat kasih sayangnya? Jadi biar aja gen tarusakan aja. Akhirnya sampai mati sugih. Berkat itu tadi berbagi-bagi. Jadi hidup kita ini kita gunakan, apa yang kau kita gunakan, umur kita sedekahkan untuk kebaikan, pikiran kita sedekahkan untuk kebaikan, tenaga apa yang kita bisa untuk kebaikan. Ayo, itu kan kayak itu kisahnya. Itu maksudnya. Jadi, sebab kalau seandainya kita tidak bermanfaat di dunia, di akhirat cagar jadi harangnya neraka. Kadang jadi harang. Kita mengang iwak dan dicari apa? Harang. Nang dipanggang manusia, seorang jadi harangnya. Nah, ya benar, ya kan? Habisan kita tersiksa benar. Nah, itu tadilah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha hadin la wasatana bi tawdhunub wa satartana bi ridal mawfat wa ibah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir